Halo Footballers, kembali bareng gue Zik dari Telefuti dan kali ini gue bakal bagiin tips ke kalian gimana cara melewati pemain yang punya ukuran badan lebih besar dari kita. Dan menurut gue tips ini bakal berguna banget buat kalian, jadi pastiin tonton sampai habis. Let's go! Messi, Pedro, Silva, Mbappe adalah contoh pemain yang punya ukuran badan kecil tapi mampu melewati pemain yang berbadan besar seperti Gerard Pique, Van Dijk, Harry Maguire, dan lain sebagainya. Jadi kali ini gue bakal bagiin tips ke kalian gimana caranya mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah manfaatkan ruang besar di antara kedua kaki mereka. Tentunya dari tubuh yang tinggi tersimpan sebuah kelemahan, yaitu kakinya yang besar. Jadi kita bisa manfaatkan kaki yang besar itu untuk melewati bola di antara ruang kaki mereka. Tentunya ini butuh latihan yang serius. Caranya gimana? Kita bisa manfaatkan momen di mana mereka sedang lengah. Salah satu cara yang bisa gue bagikan yaitu kalian bisa bawa bola ke pinggir lapangan. Lalu ketika kalian bisa melihat ruang kosong di antara kedua kaki mereka, dorong bola melewati ruang kaki mereka itu, dan bisa kita sebut dengan nutmeg atau panah. Tentunya tips ini berguna banget karena jika kalian berhasil ngolongin mereka, mereka butuh waktu untuk balik badan. Dan tentunya ketika mereka balik badan, kita sudah berhasil melewati mereka. Jadi menurut gua tips ini sangat berguna, tips yang pertama ini. Lalu kita lanjut ke tips yang kedua. Yang kedua adalah kecepatan. Ini adalah keuntungan yang dapat dari pemain yang berbadan kecil. Dan tentunya menurut gua Indonesia punya ciri khas pemain-pemainnya cepat dan gesit. Contohnya ada Sadil, sekarang dulu ada Boas. Banyak banget pemain-pemain cepat yang gak bisa gue sebutin di sini. Tapi intinya Indonesia terkenal dengan pemain cepat dan bahkan diakui oleh pelatih-pelatih timnas dulu seperti Luis Mia dan juga Simon McManamy. Kita bisa memanfaatkan speed yang kita punya dengan adu sprint dengan pemain-pemain bertahan yang berukuran badan lebih tinggi. Karena biasanya pemain-pemain yang berbadan lebih tinggi itu punya speed yang lebih lambat dari pemain-pemain yang berbadan kecil. Tapi harus diingat lagi dan kalian harus berhati-hati karena ada beberapa pemain yang berbadan tinggi tapi juga punya speed yang bagus. Seperti contohnya ada Matthijs de Ligt, ada yang striker contohnya Cristiano Ronaldo, Gareth Bale. Mereka adalah pemain yang tinggi tapi punya speed yang bagus. Jadi pastiin kalian lihat situasi dulu. Jika kalian yakin kalau misal pemain bertahan lambat, manfaatkan itu dengan speed yang kalian punya. Dan tips yang terakhir yang menurut gua ini sangat penting, yaitu perhatikan ruang kosong yang ada di lapangan. Jadi ini dibutuhkan latihan dan juga dibutuhkan visi yang bagus dalam bermain, karena kita harus bisa melihat celah di antara pertahanan lawan. Dan tentunya kita sebagai striker juga butuh gelandang-gelandang cerdas yang mampu melihat ruang kosong di antara mereka. Jadi kita bisa manfaatkan dengan umpan terobosan ke jantung pertahanan lawan. Dan tentunya jika kita memanfaatkan speed yang kita punya dan juga memanfaatkan visi yang dipunyai gelandang dan juga kita punya, dan juga dimanfaatkan dengan momentum yang tepat, gue yakin ini akan mampu mengalahkan pemain-pemain yang berbadan tinggi dan besar. Karena kita bisa lihat contohnya ada di tim Barcelona di era Pep Guardiola dan contohnya sekarang ada di Manchester City. Mereka memanfaatkan possession football dan juga umpan-umpan terobosan, padahal pemainnya tidak terlalu besar badan, seperti contohnya Raheem Sterling, Aguero. Mereka pemainnya nggak tinggi besar, tapi mereka mampu dengan memanfaatkan celah yang ada di jantung pertahanan lawan. Jadi pastiin kalian manfaatkan ruang kosong dengan visi yang bagus dari gelandang dan juga visi kalian dan juga speed yang kalian punya. Itu intinya. Oke, jadi sekian tips yang bisa gue bagikan untuk kalian yang ingin melewati pemain-pemain yang berbadan besar. Tapi intinya tips ini akan berguna jika kalian pakai dan kalian implementasikan di lapangan. Jadi jangan cuma nonton aja dan praktekkan kalau bisa. Dan terima kasih sudah menonton konten dari gue pada kali ini. Jangan lupa like jika menurut kalian tips kali ini berguna. Dan jangan lupa untuk komen kira-kira video apa yang harus kita buat selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk terus berlangganan konten-konten terbaru dari Telefuti. Dan terima kasih sudah menonton. Gue Zikri Pislav Takers, I'm out.